Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Valina Hyarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dalam MOOC Merawat Kesehatan Mental Keluarga demi mewujudkan ketahanan keluarga. Ada permasalahan yang bisa kita identifikasi lewat keeratan hubungan ya dengan pasangan. Yang pertama ada masalah kohesivitas. Itu misalnya ketika individu menginginkan kebersamaan, ketika pasangan kita ingin kebersamaan tapi kitanya cenderung ingin otonomi, kita lagi pengen sendiri. Seperti itu juga sebenarnya bagian dari masalah ya. Yang kedua adalah masalah komunikasi. Contohnya pasangan sulit untuk mengekspresikan atau sulit untuk menyetujui perbedaan, sulit untuk menyampaikan unek-unek, menyampaikan keinginannya seperti apa, itu juga bisa jadi masalah. Kemudian yang ketiga ya, yaitu masalah disengagement. Seperti apa ini ketika kita sama-sama sibuk dengan aktivitas masing-masing, akhirnya disengage. Jadi suaminya sibuk apa, istrinya sibuk apa, jadinya tidak ada kolaborasi di dalamnya. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat yaitu masalah fleksibilitas. Ketika individu itu sebenarnya pingin ada kebebasan gitu ya, misalnya suami atau istri lagi ingin me time, kemudian sementara pasangannya ingin punya peraturan yang ketat. Nah, ini perlu banget didiskusikan supaya tidak ada yang merasa tertindas gitu ya dengan peraturan yang sudah dibuat di keluarga. Yang terakhir adalah masalah enmesh, jadi terlalu fokus pada pasangannya sampai lupa untuk mengembangkan minat personal. Ini juga bahaya ya kalau saya bilang gitu, karena bagaimanapun gitu kematangan emosi kita di pertemuan ketiga kalau tidak salah ya, ketika kita building our emotional maturity gitu, ketika kita matang secara emosi, sebenarnya kita bisa berbaur dengan pasangan kita tanpa harus merasa kehilangan jati diri. Jadi jangan sampai menikah itu akhirnya menghapus minat-minat kita. Yang dulunya suka musik, jadi sama sekali gak ada waktu untuk bermusik. Yang dulunya suka menulis, jadi sama sekali gak ada waktu untuk menulis. Jangan sampai seperti itu. Oleh sebab itu perlu ada batasan yang jelas agar bisa berkolaborasi tapi tidak menghilangkan minat masing-masing. Nah, lalu apa saja sih upaya yang bisa kita lakukan gitu untuk membangun keluarga yang kuat? Yang pertama yang umum ya gitu, jadi ya harus hati-hati gitu dalam menentukan pasangan kita. Kita nggak bisa buru-buru hanya karena teman-teman seumuran sudah menikah lalu kita ya udahlah ini aja daripada nggak ada gitu kan. Jadi hati-hati gitu, karena pasangan yang kita pilih ini adalah seseorang yang akan membersamai kita sepanjang usia kita. Harapannya seperti itu kan, jadi nggak mungkin kita asal pilih. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan pernikahan dengan baik gitu, dengan mengikuti program persiapan menikah. Ini banyak kok program yang sifatnya gratisan gitu ya, artinya kalau misalnya terkendala biaya, banyak sekali program-program pranikah yang bisa diikuti. Kita jadi tahu gitu peran-peran kita, konsekuensi yang dihadapi, bagaimana bentuk konflik yang bisa muncul dalam pernikahan, itu perlu untuk kita ketahui. Selanjutnya adalah ketika kita sudah memutuskan menikah gitu, menjalani hari-hari pernikahan, kita harus terus berusaha untuk membangun, mempertahankan komitmen yang sudah kita buat dengan sangat bahagia di hari H pernikahan kita gitu. Jangan sampai kita hanya bahagia saat hari H saja gitu, kemudian kita menghadapi hari-hari yang sulit gitu pasca menikah. Lalu kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang menguatkan hubungan. Misalnya kita sama-sama menyukai hobi yang sama gitu ya, kita sama-sama suka menyanyi atau mungkin sama-sama suka menulis. Kita lakukan aktivitas yang bisa membuat kita saling membutuhkan satu sama lain gitu. Nah, itu bisa juga dengan cara mengetahui kompetensi masing-masing gitu ya, dengan kita berbagi peran di rumah. Misalnya istri cenderung diidentikan dengan suka masak kayak gitu, ternyata suaminya suka masak, masakannya lebih enak ya, nggak masalah gitu ya suaminya yang masak gitu. Atau mungkin istrinya punya kekuatan lebih gitu untuk membersihkan kamar mandi, yang sementara orang-orang anggap kalau bersihin kamar mandi harus laki-laki, padahal nggak juga gitu kan ya. Ya di situ ketika kita tahu gitu kompetensi kita di mana, kesukaan kita di mana, itu kan lebih membuat kita merasa saling membutuhkan. Selanjutnya adalah yang penting kita tidak hanya menikahi pasangan kita, melainkan kita juga menikahi keluarga besarnya gitu. Jadi penting banget untuk kita ketahui budayanya seperti apa, bahasa yang digunakan sehari-hari seperti apa, nada atau tone ya, nada bicara kita sebenarnya juga bisa jadi masalah gitu. Kalau ternyata misalnya saya orang Surabaya gitu ya, yang nadanya agak tinggi gitu, ternyata pasangan saya orang Jawa Barat yang cenderung
Sunda alus gitu ya. Ya bisa jadi awal-awal pernikahan kaget gitu. Oh, ternyata istri saya nadanya seperti ini gitu ya. Itu juga penting untuk kita samakan frekuensinya gitu. Kemudian dekatilah keluarga besar kita, baik keluarga besar pasangan kita, keluarga besar kita yang sudah membesarkan kita gitu. Jangan sampai kita terlepas dari sistem keluarga besar. Bagaimana kita terus membangun komunikasi yang positif, membangun hubungan yang erat, saling menolong, saling berkabar. Kadang orang tua itu cukup dikabari melalui pesan atau telepon, itu sudah cukup senang gitu ya. Meluangkan untuk menghubungi mereka setiap harinya atau mungkin 2 hari sekali, itu akan sangat berharga buat mereka. Nah, upaya apa saja nih yang bisa kita lakukan gitu? Aktivitas-aktivitas sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan pernikahan kita, menguatkan keluarga kita? Yang pertama adalah memberikan pujian gitu ya. Paling enggak tiap hari, sehari sekali gitu ya. Aktivitas apapun yang bisa kita apresiasi, lakukan gitu. Kemudian kita bisa membuat dialog harian gitu ya, selama 5-10 menit. Jadi membahas apa aja sih yang terjadi dalam keluarga kita, misalnya sebelum sarapan atau mungkin sebelum tidur, pillow talk ya. Kita ngobrol kira-kira seharian ini aktivitas apa nih yang menyenangkan, aktivitas apa yang menyedihkan, aktivitas atau sikap apa yang pingin pasangan kita request kita untuk kita ubah gitu ya. Dengan terbuka seperti itu, setiap harinya kita jadi belajar gitu, apa harapan mereka, apa harapan kita pada keluarga, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencoba untuk melakukan aktivitas makan bersama. Jadi meskipun pandemi sekarang ya, kita seringkali ambil makan lalu tetap menghadap laptop, itu sebenarnya nggak sehat ya. Jadi kalau memang waktunya makan ya sudah, pause dulu dari pekerjaan, ya sudah kita makan bersama, itu akan lebih sehat. Kita juga rehat dari aktivitas pekerjaan yang mungkin bakal membosankan ya kalau kita terus menerus berhadapan dengan pekerjaan kita. Nah, kita juga bisa mengadakan pertemuan rutin ya, sepekan sekali. Itu sifatnya untuk ngobrol aja, ngobrol santai dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita, terkait seminggu ini kita sudah melewatkan apa saja. Nah, di diskusi kali ini kita juga akan belajar ya mengenai terbuka untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak kita suka gitu. Jadi boleh banget gitu, misalnya kita menyampaikan bahwa kita tidak suka perilaku apa yang muncul pada pasangan kita. Itu nggak salah, justru itu akan membuat hubungan jadi sehat, jadi tahu gitu. Oh, tahu harapan masing-masing, tahu bagaimana untuk bisa menjaga, tahu bersikapnya seperti apa dengan pasangan kita. Jangan sampai kita sangat hati-hati dengan orang lain tapi justru sangat bebas, artinya kita tidak peduli dengan pasangan kita. Kita bersikap sangat baik dengan orang lain tapi kita tidak bisa bersikap baik dengan pasangan kita. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah menjadikan pernikahan sebagai prioritas dan habiskan waktu paling tidak 1 jam setiap minggu dengan masing-masing keluarga kita. Maksudnya menjadikan pernikahan sebagai prioritas ini bukan berarti selalu ya, artinya kalau misalnya kita terbenturkan dengan pekerjaan, pastikan bahwa keluarga rela gitu, memberikan ridho, memberikan kerelaan untuk kita fokus dengan pekerjaan kita gitu. Jadi bukan berarti fokus pada keluarga lalu meninggalkan pekerjaan kita, bukan seperti itu ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, memberikan perspektif bahwa sebagai manusia kita juga punya peran-peran lainnya, kita punya kewajiban untuk bekerja, kita punya keinginan, punya minat untuk mengembangkan diri, itu perlu banget disampaikan di keluarga. Tapi kalau misalnya kita dihadapkan pada kondisi misalkan keluarga sakit, nah itu yang kita harus sangat cepat dan tanggap ya, untuk memprioritaskan keluarga sebagai yang harus kita tolong gitu, keluarga yang harus kita prioritaskan. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa asertif pada diri sendiri dan asertif terhadap keluarga kita. Jadi kita selain memiliki kemampuan untuk mendengarkan, kita sebenarnya butuh didengarkan dan juga butuh mendengarkan. Itu adalah 2 hal yang tidak akan pernah lepas dalam komunikasi di keluarga. Yang terakhir, ketika masalah keluarga sudah sangat berat, carilah bantuan profesional. Artinya kita tidak salah, kita tidak memalukan ketika kita meminta bantuan profesional jika memang kita ada masalah keluarga. Justru itu adalah bentuk self-awareness kita bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan dan boleh jadi perspektif orang lain dapat membantu kita menyelesaikan masalah kita. Dari pertemuan kali ini kita bisa menyimpulkan
beberapa strategi yang bisa kita jalani ya ketika kita menghadapi masalah keluarga, yaitu yang pertama kita bisa terus mencari hal positif yang kita dapatkan ketika kita berumah tangga. Kemudian ketika kita memandang suatu masalah ini bukan sekedar hambatan, tapi sebagai tantangan untuk terus berproses jadi lebih baik lagi. Jadi masalah itu bisa kita lihat sisi baiknya gitu. Kalau kita ada masalah, kita jadi terbuka, kita jadi semakin kreatif ya untuk bisa menyelesaikannya bersama-sama. Kemudian selalu membuka kesempatan pasangan untuk menyampaikan unek-uneknya, bangun komunikasi sebaik mungkin, dan juga kita terus jaga cara pandang kita dengan perspektif yang positif gitu. Misalnya kita ada masalah, ada hal-hal yang sifatnya menyedihkan, kita kehilangan anggota keluarga, pasangan kita mungkin di PHK atau mungkin mengalami penurunan pendapatan di saat-saat ini. Kita coba cari hal positif apa, kita cari hikmah apa di balik itu semua. Meskipun berat ya, artinya tidak bisa langsung muncul, oh hikmah dari kehilangan adalah seperti ini. Tidak seperti itu, tapi kita cari hal-hal yang bisa paling tidak meredam perasaan sedih kita. Kita maknai bahwa kehilangan itu sifatnya sementara gitu ya. Apa yang terjadi di dunia kan sebenarnya sementara juga gitu ya. Insya Allah akan dipertemukan lagi gitu. Bagaimana terus menumbuhkan keyakinan bahwa hal-hal yang sulit yang kita hadapi bersama keluarga ini adalah bagian dari jalan hidup supaya kita menjadi lebih tangguh lagi. Kemudian kita bisa beradaptasi dengan kondisi kita saat ini. Artinya meskipun di awal pernikahan kita sudah menetapkan target-targetnya seperti apa, perlu buat kita peka dengan kondisi kita saat ini supaya tidak istilahnya nggak ndaki-ndaki tapi nggak realistis gitu. Jadi realistislah dengan keadaan, revisi lagi misi dan visi kita supaya tidak kecewa. Kemudian kita selalu buat tujuan hidup kita, buat tujuan keluarga supaya bisa terus melakukan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan minat kita maupun hal-hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian secara aktif menghadapi setiap tantangan gitu ya dalam keluarga kita dengan mindset berkembang gitu ya. Dengan adanya masalah, insya Allah kita akan selalu berkembang karena kita akan berpikir, kita akan berkomunikasi, kita akan cari problem solving terbaik dengan mendiskusikannya bersama keluarga kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini gitu ya. Jadi dampak keluarga yang kuat bukan hanya dirasakan pada keluarga saja, tapi juga dirasakan struktur masyarakat yang lebih luas. Kemudian keluarga yang kuat didasari pada beberapa aktivitas, kemampuan, nilai yang dijalankan oleh keluarga, dan dengan komunikasi, dengan keterbukaan, dengan terus berpikir positif atas setiap masalah, kita akan selalu tumbuh jadi keluarga yang tangguh. Ada salah satu quote menarik ya yang saya pernah baca gitu ya. When we have each other, we have everything. Ketika kita saling menjaga prinsip kesalingan gitu, kita tidak perlu melihat kanan kiri, tidak perlu melihat keluarga lainnya karena disitulah keharmonisan keluarga akan tercipta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.